juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Jadi tidak sopan kalau, mohon maaf, tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak Ibu, sehat semua ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini mungkin saya tampilkan sebentar yang ada di layar, bisa ditampilkan lagi. Ini mungkin Bapak Ibu tahulah, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek-antek Cina.
Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Terus, nah ini puncaknya adalah Solo waktu itu masuk ke sebagai kota toleran nomor 9. Lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Jadi ini apa? Ya ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari semua tokoh-tokoh agama, kiai, romo-romo, pendeta, semua. Ini gotong royong ya biar image-nya Solo ini tidak seram seperti dulu. Jadi intinya di sini dibutuhkan dialog yang damai, dorongan-dorongan dari semua tokoh agama, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ini semuanya gotong royong agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ini tadi coba lihat. Trading Forex dengan MIFX, platform yang telah terregulasi lebih dari 25 tahun. Cari. Oh ini tadi, ini fotonya adalah waktu saya membuat event ogoh-ogoh festival Bali. Jadi tiap kali ada festival-festival kebudayaan, festival agama, itu saya selalu ngajak anak saya biar dari kecil itu tahu yang namanya toleransi itu seperti apa. Jadi dari kecil saya terapkan seperti itu biar dia tahu. Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membuli, itu kok Gibran malah ikut festival ogoh-ogoh sama anaknya, banyak yang mencibir. Tapi saya tetap lurus, saya ingin memfasilitasi acara-acara agama, acara-acara kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja. Selanjutnya apa ya? Ada lagi nggak ya? Oh sudah. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf, ini saya harusnya datang pas pembukaan, tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya, dan mohon maaf saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Sekali lagi Bapak Pendeta, terima kasih, selamat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur dan juga teman saya, anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Andi Amar Sulaiman, yang dari tahun lalu juga mendampingi saya di Makassar, Toraja, Pak PJ Bupati, semua Forkopimda yang hadir, terima kasih sekali, sehat-sehat semua Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Dukunglah selalu channel ini agar channel ini menjadi channel yang memuliakan Tuhan, channel yang menjadi berkat bagi banyak orang.
Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara. Amin. Baru saja kita menonton tadi video tanggapan tentang wakil presiden yaitu Gibran tentang pelaku intoleran yang merusak lambang salib. Kita tahu beliau beragama Muslim, tapi beliau menentang pelaku-pelaku intoleran. Nah, kalau wakil presiden saja pun menentang itu, maka kita sebagai rakyat Indonesia yang dipimpin oleh beliau sebagai wakil presiden, kenapa kita ya berdiam diri? Seharusnya kita bergerak, kita melawan orang-orang yang berlaku intoleran itu, seperti yang terjadi baru-baru ini di Sukabumi. Bagaimana orang-orang Kristen yang sedang mengadakan retreat, mereka sedang melakukan kegiatan agama, mereka mungkin berdoa memuji Tuhan. Ada sekitar 500 orang datang untuk mendemo mereka. Nah, kenapa kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia seolah-olah diam terhadap hal ini? Saya yakin pelakunya adalah oknum dan pelakunya hanyalah segelintir orang. Seharusnya kita semua agama yang ada di Indonesia ini, apapun agama kita, apapun suku, ras kita, kita wajib melawan, menentang orang-orang yang seperti ini. Karena Indonesia tidak butuh mereka. Dan Indonesia butuh namanya persatuan. Indonesia butuh namanya kedamaian. Ya. Kita boleh berbeda agama. Ya. Kita boleh berbeda suku. Tanpa harus membenci, menjelekkan, bahkan menyerang suku atau agama yang lain. Karena kita harus ingat perintah Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Dan kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar itu ada bahwa peri kemanusiaan harus ada dalam diri kita. Jadi, kalau ada orang yang membenci agama lain, menyerang agama lain, saya katakan, itu bukan ajaran Tuhan. Ingat, itu bukan ajaran Tuhan. Membenci orang, membenci agama orang lain, merusak, mengganggu, merugikan, itu bukan ajaran Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Itu sebabnya, mari kita sebagai warga negara Republik Indonesia, marilah kita menjadi warga negara yang cerdas, tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak gampang diprovokasi oleh kaum-kaum intoleran, kaum-kaum kadrun ini. Jangan mau. Ya, kita Indonesia, ingat kita Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita bersatu di Indonesia, kita berjuang membangun negara kita, kesatuan Republik Indonesia, menurut apa yang telah ditetapkan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kita berharap pelaku intoleran kemarin yang ada di Sukabumi segera diproses, agar semua pelakunya ditangkap. Jangan ada lagi di kemudian hari orang-orang yang berlaku intoleran. Ingat, intoleran harus kita lawan. Kiranya video ini boleh mengedukasi. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.